Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang membekali kehidupan kita agar memiliki kehidupan yang lebih berarti. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika kita pergi ke tempat orang yang berduka untuk menghibur, untuk memberikan semangat, menyampaikan firman Tuhan, saya yakin apa yang terjadi pada saat itu kita akan gambarkan, refleksikan ke dalam diri kita bahwa kita juga akan sama seperti itu. Kita akan berakhir dalam kematian. Kita akan berhenti pada kematian itu. Ada dua fakta yang harus kita terima. Pertama, Alkitab memang mengatakan umur manusia 70, bisa lebih sampai 80. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa mungkin tidak sampai 70. Bisa ketika anak-anak, ketika dewasa bisa lewat 70 atau 80. Yang pasti kematian itu akan datang kepada siapapun. Semuanya akan berhenti. Sehingga mungkin kita akan berpikir kita adalah orang yang siap menunggu. Hanya menunggu antrian. Siapa yang menyusul nantinya. Siapa berikutnya. Kita tidak boleh lari. Kemanapun kita pergi, itu akan terjadi. Apapun yang kita lakukan, itu akan terjadi. Yang kedua, tidak ada yang berkuasa menghadapi kematian. Siapapun orangnya, bagaimanapun dia hidup, apakah dia orang pintar, apakah dia orang kaya, apakah dia orang berkuasa, apakah dia orang miskin, atau orang berhikmat, atau orang bodoh, seperti kata firman Tuhan ini, itu pun akan berhenti. Tidak ada orang yang bisa melawan, tidak ada orang yang bisa menambah. Semua akan berhenti kepada kematian. Tetapi ketika Salomo berkata semuanya akan memiliki nasib yang sama, bukan berarti kita mengatakan marilah hidup, karena toh juga kita akan berakhir. Marilah kita hidup seperti biasa saja. Kita makan, kita tidur, kita bekerja. Kita akan berhenti kepada kematian. Oh, ternyata tidak. Karena memang Salomo melihat banyak manusia yang hidupnya sepertinya tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arti. Hidup apa yang dilakukan orang lain. Dia bekerja seperti yang dikerjakan orang lain. Orang lain berpendidikan, dia sekolah. Orang lain bekerja, dia bekerja. Bahkan Salomo sangat menyoroti tentang orang-orang yang sangat bernafsu untuk berkuasa. Yang ingin merebut kerajaan. Ingin berkuasa puluhan tahun. Salomo berkata, kalau yang kamu lakukan adalah yang dilakukan oleh para pendahulu, itu tidak bermakna. Kita ingin mengalahkan lawan kita untuk bersaing memimpin, tetapi yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh orang lain. Itu tidak bermakna. Yang bermakna adalah ketika kita hadir memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Tentu itu tidak akan pernah terjadi ketika kehidupan kita tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pengetahuan atau pengertian. Sehingga Salomo berkata, orang bodoh itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Dia tidak tahu tujuan kemana. Dia hanya berjalan melangkah kemanapun dan tidak akan ada arti apa-apa yang ditemukan. Namun
Orang berhikmat adalah orang yang memiliki tujuan hidup, yang memiliki rencana, yang hidupnya berarti. Kita melihat Abraham, Salomo, Daud, mereka juga berhenti pada kematian. Mereka berakhir kehidupannya, tetapi hidupnya yang berarti itu, hidupnya yang berharga itu, imannya yang benar itu tidak berhenti. Itu menjadi pedoman, itu menjadi pendorong, pemberi semangat bagi orang-orang yang hidup saat ini. Oleh karena itulah Salomo sangat menekankan, mari hidup dalam berhikmat agar kiranya kehidupan kita itu berarti, agar kiranya kita tidak seperti orang yang melangkah dalam kegelapan, berjalan tanpa arah. Namun Salomo juga tidak sedang mengatakan hikmat itu dicari, hikmat itu dipaksakan, hikmat itu dilatih. Oh tidak. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Di ayat 26 dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat pengetahuan dan kesukaan. Tuhan memberikan. Demikian juga Salomo percaya hikmat yang ada dalam dirinya itu pemberian Tuhan. Seberapa besar pun, seberapa hebatnya Salomo dikenal oleh semua bangsa pada saat itu pemberian Tuhan. Itu karena Tuhan. Ketika dia sukses memimpin bangsa Israel, itu karena hikmat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita hidup hari ini, esok kita juga harus memiliki hidup yang berarti. Tentunya mintalah, dekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber pengertian, maka Tuhanlah yang akan memberikan semuanya kepada kita agar kita mampu menjalani kehidupan. Kita mungkin pernah mendengar orang yang tertipu. Mungkin kalau dia tertipu dengan jumlah yang kecil, kita akan berkata, gak apa-apa lah, itu mungkin nasib sial. Tetapi ketika seseorang tertipu dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang sangat banyak berkali-kali, kita akan berkata, ada apa yang kamu pikirkan? Mengapa bisa tertipu sebanyak itu? Kenapa tertipu beberapa kali? Tentang penipuan, tentang ajaran sesat, itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Ular memfitnah atau menipu manusia itu dengan kemampuannya yang licik, dengan kemampuan berbicaranya, dan manusia itu tergoda. Apakah kita berdoa agar kiranya kejahatan itu, agar kiranya ajaran-ajaran yang tidak benar itu terhindar dari dunia? Tidak. Tetapi mari kita berhikmat agar kiranya keputusan kita adalah keputusan yang benar. Agar kiranya rencana kehidupan kita adalah rencana yang benar. Tidak ada rencana kejahatan dalam hati kita. Yang adalah rencana kebaikan. Tidak ada perbuatan yang salah, yang jahat dari kita. Yang ada adalah perbuatan yang baik. Tidak ada keputusan yang jahat. Yang adalah keputusan yang benar. Itulah hidup yang berarti. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, saya juga percaya kita menginginkan hidup yang sangat bermakna, hidup yang berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari mengikuti Salomo, mari mengikuti kata firman Tuhan, berseru kepada Tuhan selalu agar kiranya kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup ini akan berakhir. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya Tuhan mengajari kami agar kehidupan kami berarti bagimu, bagi sesama kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.